Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Vela. Tujuan aku buat video ini cuman buat menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana bahwa menikah muda itu adalah pilihan. Namun kita harus bisa memilih siapa pasangan kita yang memang harus kita nikahi atau menjadi imam kita. Karena itu satu momen penting banget untuk seorang wanita yang mau menikah muda. Itu tadi ada pepatah yang zaman sekarang itu perempuan itu menjadi ratu pada saat menemukan lelaki yang tepat gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya perempuan ini tidak mendapatkan lelaki yang tepat? Itu pertanyaan yang sangat yang tidak enak, yang sering gue denger gitu kan. Karena gue pun merasa gue dulu mempunyai kehidupan yang seperti itu. Gue nggak dapet laki-laki yang tepat untuk menjadi pasangan hidup gue, sampai gue pertahanin 9 tahun, namun akhirnya kandas juga. Dan akhirnya gue menyerah dan mundur menjadi seorang istri. Itu karena sebuah pernikahan muda yang diawali itu dengan egois dan gimana ya, dibilangnya itu menggebu-gebu supaya inilah supaya itu, dengan pemikiran kita dulu gitu kan. Di sini aku cuma mau ngangkat derajat wanita yang ditindas sama pasangannya, ditindas sama suaminya, dengan ketidakberdayaan kita sebagai perempuan. Genes gitu loh ngelihat orang atau ngelihat perempuan-perempuan di luar sana tuh disakitin sama laki-lakinya, yang sebenarnya kita seorang perempuan ini sudah berusaha menjadi pasangan yang baik, berusaha menjadi istri yang baik, namun tidak pernah dihargai. Miris, hati kecil gue tuh miris banget gitu ngelihat perempuan-perempuan yang berjuang di luar sana namun tidak pernah dihargai sama seorang suaminya. Miris sekali. Jadi di sini gue mau bahas tentang cerita gue sampai bisa bertahan sampai saat ini itu seperti apa. Yang pertama, gue nikah di umur 19 tahun, itu lulus SMA. Gue menikah dengan seorang pria yang umurnya sama dengan gue, dengan pilihan gue bisa bahagia sama dia dengan nikah muda. Nah, namun di saat itu ketidaksetujuan orang tua gue itu yang buat gue, kok lu nggak setuju, kok kamu orang nggak setuju sih sama kami gitu kan. Kami ini kan niatnya bagus mau menikah. Nah, di situ gue menjadikan semuanya itu egois gue lah, keegoisan gue dulu itu yang buat gue sampai bisa nikah muda. Lanjut cerita, akhirnya gue menikah. Nah, gue menikah, dan saat gue sudah menikah dengan dia itu menikah dengan dia, lalu terjadilah suatu momen yang sebenarnya gue nggak pengen banget momen ini ada gitu loh. Momen ini ada, gue nggak mau. Tapi karena gue mikirin ini mau gue mau nikah muda, ini mau gue nggak mau jadi gunjingan orang, gue nggak mau jadi omongan tuh lah gara-gara nikah muda gitu kan, gara-gara lo nikah muda tuh lo kayak gini gitu kan. Nah, gue nggak mau. Jadi awal pacaran manis banget, apa yang gue mau diturutin, apa yang gue tunjuk dibeliin, semuanya pengen.
gue pengen ini, gue pengen itu, semua wujudin sama dia gitu loh. Tapi di saat gue sudah menikah, itu semuanya zong. Kayak seakan-akan gue ini sedang dalam apa ya, semangka yang busuk. Nah di luarnya kan hijau banget gitu kan. Gak tahu gue masuk ke dalam semangka itu ternyata busuk gitu loh. Nah di situ gue bertahan, gue mencoba, gue harus bisa. Gue nggak mau dapat gunjingan dari tetangga, gue nggak mau dapat gunjingan orang tuh lagi gara-gara nikah muda. Makanya hubungan kalian hancur, makanya kalian tuh perceraian, gue nggak mau. Akhirnya gue punya anak pertama dengan sulit gue lewatin, dengan dia tetap KDRT, dengan dia keegoisan dia, semua mau dia harus diturutin. Kalau memang gue nggak nurutin, gue bisa dipukul sama dia, gue bisa disiksa sama dia dengan KDRT tadi. Sampai istilah aja ya apa ya, makan pun begitu, pagi siang sore itu harus beda. Jadi kadang gue berpikir gue harus mikir pagi harus makannya siang, tapi kan capek guys gitu loh. Kita nih seorang istri, seorang ibu yang anak gue masih kecil gitu kan, yang harus bener gue jaga gitu. Gue bukan ngurusin suami aja, yang ada gue urus adalah anak gue gitu kan. Tapi di saat itu gue nggak tahu pikiran gue kemana gitu kan. Pokoknya udahlah gue nurut aja sama laki gue gitu kan. Gue nurut sama, walaupun ekonomi kita orang juga agak goyang karena memang ada waktu itu ada kendala counter kita orang di jarah, nggak tahu gue sama siapa dijarah, dimaling, sampai cuman tinggal etalase sama satu kawat kecil untuk aksesoris doang yang ketinggal, cuman itu aja. Tapi gue berusaha, gue tegar, karena gue masih ada orang tua gue ya, gue masih ada nyokap, gue masih ada bokap, gue masih ada keluarga gue tegar. Gue harus ngelewatin ini semua. Dilanjut dengan itu, tetap apa mau dia harus turutin, udah deh, gue nurutin semua mau dia. Dan itu berlanjut terus sampai gue punya anak nomor 2. Itu berlanjut. Pas punya anak pertama, dia sempat selingkuh beberapa kali sama perempuan. Itu sempat kepergok juga sama gue. Tapi gue berusaha itu tadi, gue tegar. Gue harus bisa ngelewatin ini demi anak-anak. Nah, demi anak-anak, akhirnya gue punya anak kedua. Itu cuma selang 1 tahun gue punya anak nomor 2. Yang tadinya gue gak mau punya anak nomor 2, akhirnya gue punya anak 2. Dan di saat gue punya anak nomor 2 itu, dia minta digugurin. Dia gak mau punya anak nomor 2 ini, dia gak mau. Tapi kan namanya udah janin guys, gak mungkin dong gitu kan. Ini perut gue loh, ini bayi gue, janin gue gitu kan, anak gue ini gitu kan. Walaupun cuman lo nitip ke gue, cuman ini kan anak gue gitu kan. Akhirnya gue lanjutin, gue hamil, gue punya anak 2. Bahagia dong punya anak 2 perempuan, lucu-lucu gitu kan. Dengan bangganya, masih muda ya punya anak perempuan 2 gitu kan. Tapi di luar gue bisa senyum. Gue bisa senyum, gue bisa berekspresi dengan gue nutupin semua masalah rumah tangga gue. Gue nggak mau semua orang tahu kalau laki gue seperti ini gitu kan. Kayaknya lanjut part 2 deh ya. Soalnya ini videonya nggak cukup. Gue mau ada yang dikerjain juga. Nanti gue lanjut ceritanya mungkin sekitar 3 jam lagi, karena ini masih pagi guys. Jadi gue harus nyiapin si bungsu masak dulu makan sarapan ya guys. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.